Egy Sujana Mastal SH-MSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Kita, Profesor Dr. Egy Sujana, kita saling bertanya sesama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung? Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Ditahan. Hanya orang-orang bodoh di dalam mobil itu yang bisa kebodoh-bodohi. Kalau kami masyarakat udah nggak percaya lagi, karena apa? Belum ada, nggak ada pernyataan resminya, nggak ada. Kita cek, ya. Aku nggak mengada-ada ini. Kita cek, ya. Ada nggak pernyataan resminya? Cek dulu ini biar tahu kalian. Tengok dulu ya. Egy Sujana ditahan. Mana ini berita Egy Sujana ditahan? 5 tahun yang lalu. Masuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita. Besok pada mau ke Mabes Polri. Apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini? Nyai yakin 1000% tidak berdasarkan atas nama agama atau membela rakyat. Karena Egy Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang. Fulus. Itu sangat terkenal sekali. Nyai bisa buktikan itu. Lalu katanya, Dewi Tanjung hanya berani di video. Mana berani Dewi Tanjung ketemu sama Egy Sujana? Pertanyaannya Nyai balik, apakah Egy Sujana berani ketemu sama Dewi Tanjung? Nanti Nyai buka loh kartu trufnya Egy Sujana. Ya, nanti kalau begitu Nyai buka kartu trufnya Egy Sujana, maka dunia persetanan, dunia dedemit, dunia para dajal-dajal itu akan tergoncang begitu tahu bagaimana Egy Sujana sebenarnya. Kalau Nyai sebut itu ya. Tapi kasihan gitu loh. Kalau begitu Nyai sebut nanti, aduh, yang ada Egy Sujana itu mewek-mewek lah. Usulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Wow, kalau ada palsu semua, apa-apaan ya Amin Rais nih? Makanya nggak berani. Dan sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Nah, Jokowi kini menghadapi dilema dan saya yakin memang tidak ada jalan keluarnya. Secara objektif, saya melihat Jokowi makin terpojok. Objektif? Seseorang yang sudah berada di pojok lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan. Wow, mau menangkap Pak Jokowi dan menyeret ke pengadilan. Nah ini nih orang-orang begini nih. Dan saya saran kepada Pak Jokowi, orang yang pertama Anda laporkan Pak Amin Rais, kemudian Roy Suryo. Selanjutnya siapa lagi teman-teman? Coba komen di bawah ya. Kita udah agak kesel nih. Saya berharap ataupun meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar Bapak Amin Rais ditempatkan di salah satu tempat. Pendapat saya ada 3 tempat yang cocok bagi Pak Amin. Yang pertama tempatnya adalah kandang singa. Kemudian yang kedua adalah kolam buaya. Dan yang ketiga dikubur hidup-hidup. Egy Sujana Mastal SH-MSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Kita, Profesor Dr. Egy Sujana, kita saling bertanya sesama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung? Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Ditahan. Hanya orang-orang bodoh di dalam mobil itu yang bisa kebodoh-bodohi. Kalau kami masyarakat udah nggak percaya lagi, karena apa? Belum ada, nggak ada pernyataan resminya, nggak ada. Kita cek, ya. Aku nggak mengada-ada ini. Kita cek, ya. Ada nggak pernyataan resminya? Cek dulu ini biar tahu kalian.
Tengok dulu ya. Egy Sujana ditahan. Mana ini berita Egy Sujana ditahan? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Berita harian Egy Sujana ditahan 5 tahun yang lalu. Udah nampak kalian? 5 tahun yang lalu. Makanya aku bilang jangan mau kita dibodoh-bodohi. Enggak aja orang ini. Belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian kalau memang betul-betul si Egy Sujana ditahan. Kenapa? Biar dibilang pahlawan. Enggak aja kerja kalian itu memang, ya. Makanya aku bilang kalau bodoh nggak usah ngajak-ngajak orang. Bodoh-bodoh sendiri aja. Udah bodoh ngajak orang lagi. Dosa kalian, lu dosa. Aduh. Ya, aku nggak mau menampilkan sebetulnya video-videonya orang ini. Betul, karena apa? Karena ngerasa bodoh sendiri aku jadinya. Bapak Joko Widodo itu bukan pribadi recehan seperti kalian. Ya, beliau itu banyak pengikutnya. Makanya kemarin kalian dihadang sama BSJL kan? Ketahuan kalian menyusup kan? Kampungan. Masuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita. Besok pada mau ke Mabes Polri. Drun, Kak Drun. Pak Jokowi itu bukan orang bodoh yang bisa kalian permainkan, tau nggak? Kalian dari dulu mana bisa Pak Jokowi mengikuti kalian atau meladeni kalian? Kalian tuh cucurut, nggak ada gunanya, kalian tuh sampah, tau nggak? Jadi nggak dipedulikan Pak Jokowi. Kalaupun kalian menggonggong ijazah palsu, bu papa lah katanya, SMK lah, tapi terus terang aja, Pak Jokowi nggak sebodoh yang kalian bayangkan, tuh nggak mau ngeladenin kalian. Jangankan mau menunjukkan ijazah aslinya, sekolahnya ya, menunjukkan muka ke kalian aja nggak mau dia. Enak dia lihat muka kalian, tuh nggak? Enak. Orang pembohong, pendusta itu iblis, setan, tuh nggak? Jadi nggak perlu dikubris, nggak perlu dilayani. Sok-sok jual nama rakyat mana? Rakyat dari Hongkong yang mendukung Pak Jokowi itu lebih banyak daripada kalian, tuh nggak? Waras. Apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini yakin 1000% tidak berdasarkan atas nama agama atau membela rakyat. Karena Egy Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang. Fulus. Itu sangat terkenal sekali. Nyai bisa buktikan itu. Kalau Nyai sih nggak percaya Egy Sujana itu profesor, yang Nyai tahu Egy Sujana itu adalah aki-aki ambeien. Ya, kenapa Nyai bilang dia aki-aki ambeien? Ya karena memang dia ambeien. Dan itu kalau udah kumat, ya kasihan Egy-nya, harus beli pembalut. Ya kan? Lalu katanya, Dewi Tanjung hanya berani di video. Mana berani Dewi Tanjung ketemu sama Egy Sujana? Pertanyaannya Nyai balik, apakah Egy Sujana berani ketemu sama Dewi Tanjung? Nanti Nyai buka loh kartu trufnya Egy Sujana. Ya, nanti kalau begitu Nyai buka kartu trufnya Egy Sujana, maka dunia persetanan, dunia dedemit, dunia para dajal-dajal itu akan tergoncang begitu tahu bagaimana Egy Sujana sebenarnya. Kalau Nyai sebut itu ya. Tapi kasihan gitu loh, kalau begitu Nyai sebut nanti, aduh, yang ada Egy Sujana itu mewek-mewek lagi. Lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Wow, kalau ada palsu semua, apa-apaan ya Amin Rais nih? Makanya nggak berani. Dan sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Nah, Jokowi kini menghadapi dilema dan saya yakin memang tidak ada jalan keluarnya. Secara objektif, saya melihat Jokowi makin terpojok. Seseorang yang sudah berada di pojok lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan.
Wow, mau menangkap Pak Jokowi dan menyeret ke pengadilan. Nah ini nih orang-orang begini nih. Kemarin Wakil Rektor UGM beserta jajarannya sudah mengkonfirmasi memperlihatkan foto wisuda Pak Jokowi kepada Roy Suryo, memperlihatkan skripsi Pak Jokowi, dan menjelaskan Pak Jokowi terdaftar dan terdokumentasi mulai dari daftar di UGM, menjalani perkuliahan, kemudian KKN, kemudian mengajukan proposal skripsi dan ujian dan segala macam, dan beliau dinyatakan lulus dari UGM. Lantas ada pula Amin Rais ngomong kayak gini ya kan, apalagi nih? Terus katanya mau menjobloskan Pak Jokowi ke penjara. Tunggu aja, tadi Pak Jokowi sudah ngomong ya kan, kalau dia akan melaporkan orang-orang yang menyebarkan fitnah kalau Pak Jokowi tidak punya ijazah. Dan saya saran kepada Pak Jokowi, orang yang pertama Anda laporkan Pak Amin Rais, kemudian Roy Suryo. Selanjutnya siapa lagi teman-teman? Coba komen di bawah ya. Kita udah agak kesel nih. Saya berharap ataupun meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar Bapak Amin Rais ditempatkan di salah satu tempat. Pendapat saya ada 3 tempat yang cocok bagi Pak Amin. Yang pertama tempatnya adalah kandang singa. Kemudian yang kedua adalah kolam buaya. Dan yang ketiga dikubur hidup-hidup. Jadi 3 tempat inilah yang saya tawarkan kepada Bapak Prabowo. Jika tidak dilakukan hal yang sedemikian, dia akan terus menghujat, mencaci, memaki dengan kata-kata yang kotor. Jadi apakah kita akan membiarkan terus-menerus hujatan dan cacian dan makian yang dilakukan oleh Pak Amin Rais?